Hai 1029ers, selamat sore. Apa kabar kamu semua di sore hari ini? Balik lagi di Sikat seputar informasi kesehatan. Dan di minggu ini Ayah akan membahas tentang ruam popok itu yang jangan disepelekan, jangan dianggap sepele. Tentu saja kita sudah bekerja sama dengan Promkes RSHS. Kita akan mendatangkan narasumber yaitu Dr. Rafitia Anandita SPDV. Oke, sambil kita menunggu dokternya, ini kayaknya problematika mak muda ya, generasi ayah dan juga bunda milenial pastinya, karena zaman sekarang kayaknya semua orang tuh memang sudah menggunakan diapers dalam keseharian anak-anaknya ya, soalnya ayah juga merasakan. Oke, sambil kita menunggu dokternya untuk bergabung, kita mau bincang-bincang dulu deh. Oke, by the way, ini para penonton yang hadir di sore hari ini dari mana aja dong? Boleh spill kotanya, karena kan kalau live Instagram ini pasti namanya internet itu kan menjangkau lebih luas lagi ya. Menyapa selamat sore buat Iril Syafril. Terus ada Wiryawan, ada Eldi Soraya, ada juga Septiani Mustika, ada juga Idan, ada juga Cynthia nih, ada juga Indra Cibi-cibi, au. Ini buat dari Buah Batu Bandung, kata Eldi Soraya. Wah, jauh sekali ya. Oke, selamat sore. By the way, lagi pada ngapain? Gimana cuaca di Bandung? Apakah sama galaunya kayak di Tasik? Kalau di Tasik jujur pagi hujan, siang panas, sore hujan lagi, kayak gitu aja terus. Ini membuat kita tuh kalau kurangnya jaga kesehatan bikin kita rentan sakit. Nih, korbannya suara udah kayak gini banget. Emang lagi kurang sehat juga. Oke, sambil kita menunggu lagi Dr. Rafitia Anandita SPDV untuk join. Sebentar. Jangan lupa ya 1029ers, setiap hari Rabu dari jam 4 sampai jam 6 ini ada Sikat seputar informasi kesehatan. Dan tentunya di setiap minggunya kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa, karena kita sudah bekerja sama dengan Promkes RSHS Bandung. Ini mau ngebahas apa? Hari ini kita mau membahas tentang ruam popok yang jangan dianggap sepele bersama Dr. Rafitia Anandita SPDV. Baik, karena dokternya belum bergabung, kita masih tunggu dulu ya. Emang ya kayak hal sepele gitu ya, namanya anak-anak tuh apalagi baru lahir, biasanya sangat sensitif, sangat rentan sekali terhadap ruam popok. Ya gimana ya, memang kita memang sudah zamannya juga untuk beralih dari popok kain ke diapers, karena yang namanya diapers itu kan simple ya, sekali pakai buang gitu, sekali pakai buang. Beda sama popok zaman dulu, popok kain yang mana kita harus ketika anak-anak atau bayi pup ataupun pipis, kita tuh harus mencucinya banyak banget, cuciannya banyak banget, selain popoknya, celananya, kemudian bajunya. Wah deh, itu dilema. Makanya ketika ada diapers tuh, apalagi ibu-ibu milenial, kayaknya emang udahlah paling simple menggunakan diapers, ya gak sih? Nah, tapi selain dengan kelebihannya itu, kita juga harus benar-benar menjaga kelembaban dan juga kebersihan dari diapers sendiri. Karena kalau kita lalai, itu bisa menyebabkan ruam popok pada si kecil. Kasian banget kan? Kalau yang namanya terjadi ruam itu merah-merah, itu rasanya gatel, panas, perih. Cuman yang namanya bayi kan belum bisa ditanya ya. Ada gimana? Rasanya paling jawabnya gitu. Makanya kita sebagai orang tua memang harus aware terhadap kesehatan di area diapers anak-anak kita. Baik. Dokternya masih belum bergabung. Kita tunggu sebentar lagi.
Buat kamu yang mau bertanya, boleh banget drop komen di sini. Nanti kita bahas bersama-sama dengan dokternya. Nah, dokternya sudah bergabung. Halo dokter. Dokter, kita tunggu joinnya dok. Nah, dokternya sudah ada join. Nah, kita akan langsung nih ngobrol-ngobrol bareng dokter Raffitia Anandita SPDV. Hai dokter. Halo, Teh Mutiara. Selamat sore dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke dokter, Teh Mutiara. sebelum iya, terima kasih dokter. Alhamdulillah aku juga kebetulan lagi agak bindeng ya dok, suara juga lagi kurang Oh, sehat. Tapi demi makasih Ten to banget. Niners dan demi menuntaskan kewajiban memberikan informasi kesehatan pastinya di Gaspol. Dokter, by the way lagi sibuk apa nih dok? Lagi praktek kah? Lagi sibuk, ya banyak ini itu. Ya ampun, salfok dokternya cantik banget. Kayaknya kalau dokternya Semuanya cantik kayak cantik. kayak gini, mau periksa berkali-kali juga happy ya. Bisa aja Teh Mutiara. Terima Oke kasih. dokter, sebelumnya boleh dong disapa dulu para penonton yang ada di sore hari ini dan juga para pendengar radio MDK. Karena selain live Instagram, kita juga live on air dok di 102,9 MDK Radio. Dan panggilan pendengar kita itu Ten to Niners dok. Halo sahabat Time to Niners dan pendengar setia dari Radio MDK. Selamat sore semuanya. Oke, dokter boleh dong memperkenalkan diri dengan dokter siapa dan juga dari mana? Iya. Perkenalkan, saya Dokter Raffitia, biasa dipanggil Tia aja. Mhm. Dokter Tia, ini saya memang domisili di Bandung dan sekarang sedang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSAS. Di RSHS ya dok ya. Baik dok, kita akan membahas tentang ruang popok yang jangan dianggap sepele. Sebenarnya ini kayak kayak gimana ya, kayak simple tapi riweh juga ya dok ya. Iya Karena memang betul. memang zaman sekarang ini kita para orang tua milenial ini kan memang sangat sangat bersyukur sekali dengan adanya diapers ya dok ya, popok sekali pakai daripada Iya, zaman dulu yang masih pakai popok kain di mana itu sangat riweh gitu ya. betul Ketika betul anak betul. pipis dan pup itu bisa cucian kita tuh setumpuk gitu ya. Kalau sekarang udah sangat simple, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Namun ya itu, dibalik semua kelebihannya, kekurangannya yaitu kita memang harus benar-benar aware dengan kesehatan di area diaper sendiri. Dan paling banyak kasusnya itu yaitu ruam ya dok ya. Iya betul sekali. Jadi ruang popok itu atau biasanya kita sebut dengan diaper rash itu merupakan Mhm. satu kelainan kulit kemerahan yang adanya di area popok. Jadi area popok itu meliputi ada kulit bagian bawah, kemudian kelamin, lipat paha, paha bagian dalam, bokong, dan juga lubang anus. Gitu. Jadi itu adalah area popok. Nah, biasanya untuk ruang popok ini seringnya tuh paling sering terjadi pada bayi-bayi usia 9 sampai 12 bulan. Nah, tapi bukan berarti bayi kurang dari 9 bulan atau bayi yang lebih dari 12 bulan itu tidak bisa terkena ruang popok. Jadi ini berdasarkan epidemiologi saja paling sering itu terjadi pada bayi usia 9 sampai 12 bulan. Nah, ruang popok ini walaupun kelihatannya simpel, tapi biasanya cukup banyak juga. Jadi sekitar untuk persentasenya itu 7 sampai 35% bayi atau anak-anak itu terkena ruang popok gitu. Oke, baik dok. Boleh dong dok, berarti kan karena kebanyakan kasusnya itu di usia 9 sampai dengan 12 bulan. Kenapa sih dok dengan usia tersebut? Apakah karena anak kan lagi belajar jalan atau merangkak atau karena apa sih dok biasanya faktornya? Ya. Jadi sebetulnya kalau biasanya kan bayi-bayi terutama umur 9 bulan ke atas itu biasanya sudah mulai apa ya, sudah mulai teratur untuk seperti
buang air besar atau buang air kecilnya. Nah, kalau bayi-bayi yang baru lahir itu kan misalnya sampai sekitaran 5 atau 6 bulan itu kan orang tua atau pengasuh itu biasanya masih rajin ya untuk Mhm. mengganti popok atau diapers gitu. Mereka Betul. biasanya sudah aware menggantinya itu sekitar sekitar 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Nah, biasanya dengan seiring bertambahnya usia bayi itu karena sudah mulai teratur juga dan BAB-nya juga sudah biasanya lebih jarang dibandingkan dengan bayi baru lahir. Jadi itu biasanya, walaupun tidak semua ya, biasanya Mhm. itu untuk penggantian diapers atau popoknya itu kadang tuh suka lebih lama gitu jeda waktunya. Mhm. Jadi makanya di rentang usia 9 sampai 12 bulan itulah yang biasanya paling sering terjadi ruang popok seperti itu. Biasanya kalau di atas 12 bulan ini udah mulai training ya. Jadi biasanya Betul. justru iya, jadi justru untuk pemakaian popok itu sudah jarang. Jadi ataupun kalau dipakaikan pun biasanya sekali-sekali aja, misalnya kayak mau tidur seperti itu. Jadi biasanya sih karena itu, walaupun tidak semuanya seperti itu ya. Gitu. Oke, oke. Oke, Dok. Baik. Nah, baiknya sendiri nih, Dok. Secara normalnya, secara menurut kesehatan, baiknya penggantian diapers itu sebenarnya dalam satu hari itu berapa kali, Dok? Oke, nah jadi untuk idealnya itu sebetulnya digantinya itu setiap 2 sampai 3 jam sekali atau segera di sesegera mungkin setelah bayi itu buang air besar. Nah, jadi misalnya nih bayinya itu dia baru digantikan popok itu 1 jam yang lalu misalnya. Kan belum Mhm. belum 2 jam ya, belum 2 atau 3 jam, tapi sudah Betul. buang air besar itu harus langsung kita gantikan gitu. Jadi walaupun bayinya sudah bayi-bayi besar gitu misalnya sudah 10 atau 12 bulan itu tetap Mhm. sebaiknya itu penggantian diapers itu 2 sampai 3 jam sekali dan sesegera mungkin setelah bayi buang air besar. Seperti itu. Oke, jadi idealnya memang 2 sampai 3 jam sekali ya, Dok. Ya, berarti kalau 24 Iya. jam itu dibagi 3 jam, itu sekitar 8 kali sehari ya, Dok ya. Iya betul. Lumayan ya. Oke. Iya. Ini, Dok, rasanya sendiri kan terjadi merah gitu ya, Dok ya. Terus perih. Itu sepertinya kan kalau anak-anak biasanya belum bisa, karena belum bisa mengutarakan perasaannya, itu jatuh-jatuhnya kerewel ya, Dok ya. Iya Nah, betul biasanya. apa nih yang harus dilakukan kita sebagai orang tua milenial menghadapi bayi yang rewel karena ruam popok? Oke, ya. Jadi kita kembali lagi nih ke akar permasalahannya. Hmm. Karena kan bayi itu biasanya menangis itu biasanya antara rasa gatal atau Hmm. rasa perih. Nah, biasanya Hmm. tuh kalau yang gatal-gatal itu biasanya ruang popok yang disebabkan oleh reaksi alergi atau infeksi jamur pada kulit. Nah, sedangkan kalau penyebabnya itu biasanya lebih ke perih. Nah, tapi kan Hmm. kalau bayi kan belum bisa ngomong ya. Mereka belum bisa mengutarakan apakah mereka nyeri atau mereka gatal. Nah, jadi itu untuk ruang popok itu tetap harus segera diperiksakan ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat. Jadi nanti Hmm. tuh tujuannya tuh untuk dilihat karena pengobatannya itu berbeda-beda. Jadi tergantung pada Oke. penyebabnya. Kalau uh, reaksi alergi atau iritasi, itu pengobatannya tentu saja berbeda dengan yang disebabkan dengan infeksi jamur gitu. Jadi selama ruang popoknya itu masih ada, apalagi kalau memang cukup parah, itu pasti bayi-bayi itu akan tetap menangis sebagai respons mereka ya karena rasa gatal dan rasa perih itu. Gitu. Jadi memang harus dituntaskan dulu, diobati dulu penyebab utamanya agar ya nanti kan kalau penyebab utamanya sudah teratasi atau terobati Hmm. otomatis ruang popoknya juga sembuh, menghilang, bayi-bayinya sudah tidak menangis lagi. Seperti itu. Oke, jadi dan itu juga belum tentu hanya karena mungkin kurang mengganti popok ya, Dok. Kurang mengganti, maksudnya kurang sering mengganti karena saya pernah nih, Dok, ngalamin ketika anak saya usianya ya sekitar 1 tahunan, dia juga ruang popoknya yang terbilang cukup parah ya, Dok ya. Padahal saat itu saya rajin mengganti. Cuman ketika saya konsul ke dokter, kata dokternya malah bilang gini, Ibu ingat ya jangan sekali-kali beli diapers yang lagi promo.
katanya gitu. Memangnya ada nggak sih dok ingredients yang harus dihindari nih dari diaper sendiri? Misalnya ini jangan digunakan ketika ketika anak kita mempunyai kulit yang sensitif gitu loh dok. Oke, ya. Jadi kembali lagi ke penyebab dari ruam popok itu sendiri ya. Nah, salah satunya tuh ada reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini tuh kita biasanya sebutnya dermatitis kontak alergi. Nah, dermatitis kontak alergi itu biasanya disebabkan karena ketidakcocokan atau Mhm. alergi. Jadi ada bayi-bayi tertentu itu alergi terhadap salah satu bahan dari diapers atau popok tersebut. Nah, misalnya Oke. contohnya berbahan latex. Nah, paling sering sih itu. Nah, tapi kembali lagi setiap individu itu kan berbeda-beda ya. Betul. Tapi memang paling sering dari semuanya itu yang untuk diapers atau popok yang berbahan latex. Jadi memang ada beberapa bayi yang alergi terhadap bahan tersebut. Jadi ketika dipakaikan diapers dengan bahan tersebut itu biasanya muncul ruang popok gitu. Biasanya itu kemerahan, dan biasanya tuh kalau alergi Mhm. itu dia batas antara yang warna merahnya dengan kulit normalnya itu biasanya tidak jelas gitu. Dan biasanya gatal. Oke, oke. Dokter, ini ada pertanyaan nih dari salah satu penonton kita. Katanya, baby oil atau baby cream apakah tepat penggunaannya untuk mengobati ruam popok? Atau, saya mau nambahin dok, kan ada nih krim-krim juga yang khusus diaper gitu ya dok ya. Nah itu sebaiknya boleh sering dilakukan atau enggak sebetulnya dok? Oke, iya. Nah, jadi sebetulnya untuk tata laksana ruang popok itu sendiri secara general Mhm. itu ada namanya akronimnya ABCDE. Jadi biar kita mudah untuk mengingatnya ABCDE. Jadi ini tuh CDE ya. diambil dari bahasa ya, diambil dari bahasa Hmm. Inggris sebetulnya. Nah, nanti salah satunya di sini ada terkandung tentang mengenai apa namanya krim krim untuk ruang popok gitu. Ya. Nah, jadi yang pertama itu A itu untuk air atau udara. Nah, jadi maksudnya ini bayi itu diusahakan ada beberapa waktu yang bebas popok. Jadi jangan Hmm. selalu dipakaikan popok atau diapers karena kalau kulit bayi itu nanti bisa sulit untuk apa istilahnya bernafas apabila dia terus-terusan dipakaikan popok gitu. Jadi ada baiknya itu ada waktu-waktu tertentu yang bebas popok. Jadi fungsinya itu agar sirkulasi udaranya itu baik gitu. Jadi bisa Oke. misalnya kita sedang menggantikan popok itu bisa Mhm. setelah dibersihkan, setelah dikeringkan itu jangan langsung dipakaikan lagi. Jadi bisa biarkan bayi itu kulitnya itu kulit area diapersnya itu bernafas dulu sekitar 1 sampai 2 menit gitu Oke. agar sirkulasi udaranya baik. Nah, itu A untuk air atau udara. Nah, kemudian yang B ini barrier. Nah, ini barrier itu maksudnya adalah penggunaan salep yang fungsinya itu sebagai pelembab untuk perlindungan kulit bayi. Nah, biasanya itu dipakaikannya itu salep, jadi untuk apa namanya kan ada kita itu kalau untuk yang dioles-oles itu ada krim, ada salep. Nah, itu sebaiknya Mhm. salep fungsinya untuk apa? Untuk melindungi kulit kulit bayi. Jadi kadang kan ada tuh yang terkena gesekan seperti itu ya, Betul. bisa gesekan dengan misalnya feses atau dengan popoknya itu sendiri. Nah, jadi dengan salep ini itu bisa melindungi kulit bayi. Nah, untuk salapnya itu biasanya tuh di apa namanya yang baik itu yang memang hanya dia fungsinya itu untuk melembabkan. Karena nanti berbeda Hmm. lagi dengan krim atau salep yang merupakan obat gitu. Jadi nanti kita harus membedakan ada yang memang pure untuk sebagai pelembab, ada juga yang memang sifatnya itu untuk pengobatan atau terapi. Nah, kalau untuk yang misalnya obat oles misalnya krim atau salep yang ada kandungan obat-obatannya itu lebih baik dikonsultasikan dulu ke dokter Hmm. spesialis kehamilan karena itu biasanya diberikan untuk pengobatan tertentu. Kembali lagi ke yang tadi saya bilang sebelumnya, apakah disebabkan oleh infeksi jamur atau disebabkan oleh iritasi maupun reaksi alergi gitu. Jadi kalau yang
bisa orang tua berikan itu yang memang benar-benar pelembab, yang fungsinya itu memang Oke. hanya untuk melembabkan. Nah, kemudian Hmm. tadi kan B ya barrier, kemudian C itu adalah cleansing. Jadi bagaimana cara kita membersihkan area diapers pada bayi yang baik dan benar. Nah, jadi kalau kita membersihkan area diapers pada bayi itu, pertama tentunya harus menggunakan air yang bersih dan kalau bisa sedikit hangat. Jadi tapi Hmm. jangan terlalu panas juga, jadi hangat-hangat kukuh gitu. Hangat kuku ya. Oke. Ya. Nah, kemudian Kalau sabun pakai yang tisu basah, digunakan. Dok? Nah, kalau tisu basah itu sebetulnya tidak disarankan. Tapi kalau misalnya Oke. memang kadang kan dalam perjalanan seperti itu, Betul. sekali-sekali boleh. Tapi kalau untuk kebiasaan sehari-hari itu tidak disarankan. Walaupun Oke, misalnya kita baik. menggunakannya, kadang kan memang ada ya yang dijual itu memang tisu yang kandungannya itu hanya air, gitu, tisu basah yang hanya air. Walaupun Hmm? seperti itu, untuk sehari-hari itu eh, kurang disarankan. Tapi kalau misalnya untuk traveling itu boleh. Untuk traveling seperti itu boleh. Oke. Tapi kalau di rumah aja gitu sebaiknya tetap menggunakan Tetap air. air ya, Dok ya? Ya, air Baik. bersih. Nah, Wah. kemudian untuk sabunnya juga, sabunnya itu harus yang lembut, jadi tidak boleh menyebabkan iritasi. Nah, kemudian Hmm. kalau bisa juga sabunnya itu yang tidak mengandung pewangi. Jadi seperti sabun-sabun bayi sebetulnya yang ada sekarang sih udah oke ya, karena itu kan lembut, kemudian tidak mengandung pewangi seperti itu. Kemudian jangan lupa ketika kita membersihkan kulit bayi itu tidak boleh digosok, karena kulit bayi itu berbeda dengan kulit orang dewasa. Hmm. Kulit bayi itu dia lebih tipis dan juga lebih sensitif dan rapuh gitu. Jadi kita halus pelan-pelan gitu. Nah, Oke. itu untuk cleansing. Nah, kemudian untuk D-nya itu diapers. Nah, untuk diapers ini jadi itu yang tadi. Jadi kita tuh harus mengganti diapersnya itu sesering mungkin. Jadi 2 Hmm. sampai 3 jam 3 jam sekali ya? atau ya atau segera setelah bayi buang air besar. Nah, kemudian yang E ini terakhir itu edukasi. Sebetulnya untuk edukasi itu lebih kepada tenaga kesehatan ya. Jadi tenaga kesehatan Mhm. yang memberikan edukasi kepada baik kepada orang tua maupun pengasuh bayinya mengenai yang ABCD tadi. Gitu. Oke. Oke, dan salah satu edukasinya itu dengan cara seperti ini ya, Dok ya. Memberikan Ya, informasi kepada para pendengar dan juga para penonton yang hadir di sore hari ini. Ya begitulah ya, merawat bayi itu kayak mudah-mudah sulit ya, Dok ya. Sulit-sulit tapi ya mudah juga gitu ya, Dok ya. Apalagi kalau yang sudah berpengalaman punya anak udah ngalamin juga dilemanya, problematikanya, wah kayaknya ini tepat banget nih buat kamu Tentuners. Apalagi kamu yang sedang hamil atau sedang merencanakan kehamilan atau yang sebentar lagi akan punya anak, kamu harus benar-benar memperhatikan kesehatan di bagian area diapers karena terkadang itu hal yang terlewatkan ya, Dok ya. Dan ya menyesalnya itu betul. ketika udah terjadi gitu loh, ketika udah wah ternyata iya ya, ini tuh kasihan juga kan ke anak kalau udah ruam. Nah, Dok, mengenai tanggapan dokter boleh dong mengenai salah satu tadi dokter saya yang mengatakan pas anak saya ngalamin ruam popok tuh, ibu jangan pernah sekali-sekali beli diapers yang lagi promo. Menurut dokter gimana nih, Dok? Apakah memang kalau yang sudah promo besar-besaran itu kualitasnya berbeda dengan yang baru keluar gitu ya dari pabriknya? Sebetulnya itu dikembalikan lagi ke setiap masing-masing brand dari diapersnya ya. Karena kan Mhm. setiap merek itu pasti berbeda-beda dari mulai apa namanya bentuk, karena memang kadang bentuk itu juga mempengaruhi. Kemudian dari bahannya, jadi apa namanya diapersnya itu Mhm. terbuat dari apa itu juga memang berpengaruh. Jadi tadi kembali lagi karena untuk yang namanya reaksi alergi itu setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, jadi kita tidak bisa apa namanya kita tidak bisa mengatakan kalau misalnya ada yang baru datang misalnya bayi dengan ruang popok terus kita mengatakan jangan yang beli dengan brand ini atau brand apa. Karena kan Hmm. memang apa namanya belum tentu, maksudnya setiap orang tuh berbeda-beda, setiap bayi berbeda-beda. Jadi ada yang memang dengan bahan tersebut oke cocok, tapi ada juga yang Mhm. tidak cocok gitu. Seperti itu. Jadi kalau yang untuk
kembali ke tadi yang promo itu mungkin tergantung dari brandnya juga ya gitu. Oke. Dan cocok atau tidaknya dengan kulit bayi kita gitu. Oke, karena memang itu ya, jenis kulit setiap anak juga berbeda-beda ya dok ya. Oke dokter, ini ada lagi pertanyaan nih dok. Dok, katanya izin bertanya, penggunaan minyak kelapa apakah bisa atasi ruam popok? Mungkin maksudnya kalau di Sunda itu ada loh dok, minyak keletik gitu loh dok. Ngerti gak dok? Minyak Iya, keletik iya, itu iya. yang dari minyak kelapa itu. Itu benar gak sih Nah, dok? oke, iya. Nah, sebetulnya kan pelembab itu ada macam-macam ya. Nah, untuk minyak atau oil juga sebetulnya termasuk salah satu bahan pelembab itu. Nah, tapi yang Oke. perlu diperhatikan adalah untuk area diapers itu adalah area yang sangat sensitif. Jadi Mhm. sangat apa ya, rapuh gitu, sensitif gitu. Nah, jadi eh, untuk minyak kelapa itu harus dilihat lagi itu karena kadang tuh ada juga yang alergi terhadap minyak kelapa. Jadi kelapanya itu gitu. Jadi apa namanya tidak semua bisa diberikan seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan hal itu karena untuk area diapers itu kan sangat sensitif gitu. Jadi ditakutkan nanti malah muncul reaksi alergi yang berupa ruam popok lagi gitu. Oke. Jadi sebaiknya tidak usah pakai itu ya, Dok ya? Mending pakai Mungkin krim lebih pelembab baik aja berarti ya? ya betul gitu untuk mencegah hal tersebut. Gitu. Oke, karena memang juga sudah tersedia banyak sekali pelembab untuk diapers dari berbagai merek ya, Dok ya. Tinggal kita memilah dan memilih mana nih yang paling cocok dengan anak kita. Wah, baik. Luar biasa, dokter. Nah, Dok, dokter sendiri banyak sekali menangani kasus dengan gejala seperti apa, Dok? Maksudnya apakah infeksi jamur dari jamurnya atau yang tadi dokter sebutkan apa dermatitis itu ya, Dok ya? Oh ya, untuk kontak alergi atau iritan ya. Iya. Betul. Baik. Jadi memang kalau yang paling sering itu biasanya itu dermatitis kontak iritan. Jadi iritasi. Nah, untuk dermatitis kontak iritan ini biasanya disebabkan karena iritasi dari Mhm. urin atau feses bayi. Jadi urin atau feses bayi Oke. itu kontak terlalu lama dengan kulit bayi sehingga menyebabkan iritasi gitu. Nah, itu biasanya itu yang paling banyak diikuti kemudian kedua dengan infeksi jamur, kemudian baru reaksi alergi. Nah, karena kalau untuk reaksi alergi kan tidak semuanya ya, maksudnya Mhm. untuk yang alergi terhadap bahan-bahan tertentu itu tidak semua baik gitu. Jadi dibandingkan dengan yang kalau yang iritan kan memang misalnya kontak lama kulit bayinya tuh kontak lama dengan urin atau Mhm. fesesnya itu pasti akan menyebabkan iritasi gitu. Jadi untuk yang iritan ini memang lebih banyak gitu. Oke, karena meskipun dengan statement dari iklan diapersnya sendiri yang menyerap begitu banyak gitu ya, Dok ya. Cuman tetap aja kan, Dok, pada kenyataannya pipis bayi itu kan panas juga ya, Dok ya. Kalau lama-lama kulit bayi terkena itu ya lama-lama bisa iritasi. Karena kebanyakan banyak juga nih, Dok, kasus-kasus yang udahlah belum penuh katanya, belum berat, jadi akhirnya menunda untuk mengganti, padahal itu tidak benar ya dok ya. Harusnya kalau udah 3 jam itu harus benar-benar cepat diganti. Iya betul Oke. gitu. Jadi sebenarnya memang nggak nunggu penuh. Iya dok, ini ada yang bertanya lagi. Dok, katanya bagaimana pertolongan pertama pada anak yang mulai muncul ruam popok? Terima kasih dokter. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk pertolongan pertama itu bisa tetap kita biasakan lagi tadi ABCD-nya itu. Jadi itu tidak boleh lupa mulai dari yang apa namanya popoknya tidak selalu dipakaikan ya. Jadi kalau misalnya Mhm. memang biasanya terus-terusan menggunakan popok atau popoknya terus-terusan dipakaikan, itu mulai boleh dicoba ada waktu-waktu yang diapersnya itu dibuka dulu biarkan Hmm. untuk kulit Dijeda ya bayinya dok itu ya. bernafas itu ya dijedakan dulu. Nah itu akan membantu. Kemudian kedua pemberian pelembab tadi
Nah, Hmm. itu. Nah, kemudian ketiga, cara membersihkannya. Nah, nanti kita lihat apakah sudah betul atau belum, seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, kemudian untuk kebiasaan ganti diapernya juga jangan lupa yang ganti setiap 2 sampai 3 jam sekali itu, atau segera setelah bayi buang air besar. Nah, kemudian setelah itu, kalau sudah, nah tentu kita harus tahu dulu nih akar permasalahannya itu apa, penyebab utamanya itu apa. Nah, untuk tahu itu memang perlu diperiksakan. Jadi memang harus dibawa ke dokter untuk dilihat penyebabnya itu apa sih, apakah karena iritasi atau karena alergi atau mungkin ada infeksi jamur gitu. Tapi untuk pertolongan pertama ABCD. ABCD ya, oke. Dok, pertanyaan kita membuka pertanyaan terakhir deh ya, dok ya, karena udah banyak juga kita ngobrol-ngobrol. Ini satu lagi, dok, saya mau bertanya apakah boleh menaburkan bedak ketika bayi sedang ruam, katanya dok. Ya, baik itu pertanyaan yang cukup sering ya mengenai bedak. Nah, bedak Oke. mau bayinya itu sedang ada ruang popok atau tidak ada ruang popok itu harus dihindari. Jadi pemakaian bedak itu pada area diapers itu harus dihindari. Jadi eh, Oke. sebaiknya nggak usah dikasih. Kenapa? Karena pertama itu tidak terlalu membantu untuk ruang popoknya, apapun itu penyebabnya. Mhm. Oh, kedua, penaburan bedak pada area popok itu mudah terhirup oleh bayi. Nah, itu bisa menimbulkan permasalahan di paru-paru bayi gitu. Oke. Jadi tidak disarankan uh, penggunaan bedak pada area popok gitu. Oke, pada area popoknya. Bahkan sekarang banyak sekali DSA yang mengatakan bahwa kita memang harus menghentikan penggunaan bedak pada bayi ya dok ya. Selain Iya, pada ruang memang. popok, pada badan pun gitu ya. Iya, karena itu tadi apa namanya bedak itu sangat mudah terhirup oleh bayi. Apabila sudah terhirup masuk ke paru-paru itu akan menimbulkan permasalahan lagi di paru-parunya, di pernafasannya gitu. Jadi itu cukup berbahaya sebetulnya. Apalagi kalau dalam jumlah yang banyak terhirupnya. Oke, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya. Baik Iya, dokter, nggak betul. terasa kita ngobrol-ngobrol sudah sangat lama sekali. Rasanya belum puas, tapi ya kita berhalangan dengan waktu ya dok ya. Mungkin dokter juga masih sibuk dengan prakteknya. Dok, sebelum kita mengakhiri obrolan di sore hari ini, di sikat hari ini, boleh dong dok, apa yang mau disampaikan kepada Tentunainers dan juga para penonton yang hadir di live sore hari ini? Oke, baik. Terima kasih kepada sahabat yang Tunainers yang sudah menonton acara ini. Semoga apa yang tadi disampaikan, obrolan kita tadi ya, Teh Mutiara, Mhm. semoga itu bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk para orang tua ya, karena memang untuk permasalahan ruang popok ini cukup sering dan memang Mhm. seperti judulnya jangan dianggap sepele karena memang kalau didiamkan terlalu lama itu bisa menimbulkan permasalahan yang lebih parah lagi seperti itu. Jadi jangan lupa untuk ABCD-nya itu dan untuk apa ya? Ya itu tadi. Jadi memang kalau untuk ruang popok itu walaupun terlihatnya itu sepele gitu ya, tapi Iya, ternyata um, aslinya itu cukup cukup menantang juga gitu. iya betul betul. Itu ya, kayak kayak mudah tapi sulit, dibilang sulit, tapi Ya, kalau kita konsisten, insya Allah mudah ya dok. iya Baik, betul. terima kasih Dokter Tia udah ngobrol-ngobrol di sore hari ini, memberikan informasi yang luar biasa nih kepada para penonton dan juga para pendengar Radio MDK dimanapun berada. Mudah-mudahan informasi kita di sore hari ini bermanfaat sekali ya dok ya. Oke, Semoga bisa sampai ketemu membantu lagi ya. Dokter Tia. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita membahas hal-hal yang luar biasa lagi pastinya.
Dokter, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati dokter. Mohon dimaafkan. Ya, sama-sama. Oke, Tenti Diners itu dia seputar informasi kesehatan di minggu ini di edisi hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Saya Mutiara pamit dan Dokter Tia juga pamit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya di Sikat pastinya. Dan pastinya tentu saja kita masih bekerja sama dengan Promkes RSHS. Jadi nanti bakal ada narasumber yang luar biasa lagi seperti Dokter Tia. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Tenti Ya, terima Diners. kasih Terima kasih para penonton yang Mutiara. hadir di sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.